Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, cerita kali ini memperlihatkan Luffy yang sudah bangkit kembali setelah ditusuk oleh pedang Void milik Im Sama. Alasan mengapa Luffy bisa pulih dengan cepat karena energi matahari Nika menyelimuti lukanya dan membuat luka itu bisa sembuh dengan lebih cepat. Luffy juga samar-samar sempat melihat Dewa Matahari Nika generasi pertama menghampirinya di sana ketika tubuh Luffy dalam keadaan yang hampir pingsan. Sang Dewa Nika generasi pertama itu pun mengatakan sesuatu yang sangat berarti bagi Luffy, yang mana di sini Luffy jadi memahami sesuatu yang sangat penting. Mari kita bahas semuanya secara detail mulai dari yang pertama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Luffy yang kondisinya telah membaik berkat kemampuan regenerasi spesial dari kekuatan energi matahari Nika. Berhubung penguasaan Luffy terhadap energi tersebut masih jauh di bawah 100%, maka regenerasinya ini pun terbilang tidak terlalu optimal. Meski begitu, yang penting sekarang Luffy sudah bisa bangkit kembali dan melibatkan diri dalam pertarungan melawan Im Sama di sana. Sebelum lanjut beraksi, Luffy mengingat kembali kejadian beberapa saat sebelumnya. Dimulai dari saat dia tertusuk oleh pedang Void Im Sama tepat di bagian dada. Tusukan pedang itu benar-benar sangat mengerikan, bahkan bisa dibilang sampai sejauh ini serangan itulah yang paling menyakitkan bagi Luffy. Luffy pun dijatuhkan oleh Im Sama ke tanah dalam keadaan yang tidak berdaya. Lalu ketika mata Luffy masih sedikit terbuka, dia melihat ada sosok yang mendatanginya di sana. Menurut Luffy, sosok itu mirip seperti wujud Dewa Nika generasi pertama yang sempat Luffy lihat pada mural dalam dimensi Nika. Ketika sosok itu muncul di hadapan Luffy yang hampir kehilangan kesadaran, sang Dewa Nika generasi pertama pun berkata kepada Luffy bahwa bahkan sosok dewa sekalipun tak bisa berjuang sendiri. Setelah si Dewa Nika generasi pertama mengatakan itu, tiba-tiba energi matahari pun menyelimuti luka di dada Luffy, dan seketika Luffy mulai semakin sadar dan bisa bangkit kembali. Luffy yang mendengar perkataan si Dewa Nika kurang lebih memahami perkataannya tadi, bahwa mau sekuat apapun Luffy dengan kekuatan Dewa Nika miliknya, dia tidak harus selalu berjuang sendiri. Dia memiliki para nakama yang bisa selalu membantu dan mensupportnya dalam keadaan apapun. Contohnya sekarang ini, dimana ketika Luffy masih dalam keadaan tidak berdaya, Loki, Jinbei, Brook, Franky, dan Usopp lah yang mengatasi Im Sama untuk sementara waktu. Jadi sekuat-kuatnya Luffy, dia tetap memerlukan bantuan dari teman-temannya. Perkataan Dewa Nika tadi juga selaras dengan ramalan dari tetua Elbaf yang sempat dibahas sebelumnya, bahwa yang akan menyelamatkan Elbaf dari sang iblis adalah aksi dari dewa-dewa. Jadi selain Luffy membutuhkan bantuan dari teman-temannya, dia juga akan membutuhkan bantuan dari dewa yang lain. Entah dewa lain yang dimaksud di sini adalah Loki sang pemilik kekuatan Nidub, atau akan ada sosok dewa lain juga yang datang ke Elbaf ini untuk membantu Luffy. Salah satu dugaan yang paling kuat adalah Dragon, karena sebelum ini Robin sempat merasakan aura Luffy sekarang hampir mirip dengan Dragon. Namun dugaan lain juga adalah dewa lain selain Loki yang dimaksud di sini adalah Roronoa Zoro, karena Zoro juga sudah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan aura dewa pedang yang dia miliki. Intinya, Luffy tak akan bisa mengalahkan Im Sama sendirian di perang Elbaf ini, karena perbedaan kekuatan mereka sekarang masih terbilang terlalu jauh. Luffy harus mendapatkan bantuan juga dari orang-orang lain. Setelah itu, Luffy pun segera melompat dan melancarkan tendangan yang dilapisi dengan Hoshoku Haki ke arah Im Sama yang sedang saling serang dengan Loki. Im Sama sempat terkejut, tapi dia berhasil menghindari tendangan dari Luffy itu. Im Sama yang terbang pun mendarat di salah satu ranting pohon. Loki pun tersenyum dan berkata, rupanya pemulihan tubuh Luffy kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Luffy menjawab, memang ini terbilang cepat, tapi dia merasa bahwa jika penguasaannya terhadap energi matahari ditingkatkan lagi, maka dia bisa pulih dengan lebih cepat dan bahkan lebih prima lagi. Sementara itu, para kru bajak laut Jerami yang melihat Luffy sudah bisa bangkit kembali pun tampak sangat senang. Usopp bahkan sampai menangis karena terharu. Jinbei pun berkata, sudah dia duga bahwa orang yang akan menjadi raja bajak laut memang tidak akan kalah semudah itu walau melawan musuh sekuat Im Sama sekalipun. Franky dan Brook pun tersenyum, di mana mereka berdua setuju dengan perkataan dari Jinbei. Lalu di area lain ada Nami dan juga Robin. Mereka juga bisa melihat di kejauhan bahwa Luffy telah bangkit dan beraksi kembali. Keduanya pun menjadi senang dan juga merasa lega. Seperti yang telah admin Toraokun bahas sebelumnya, di tempat mereka sekarang ini juga ada seorang karakter raksasa baru dari desa selatan Elbaf. Dia merupakan cucu tetua yang ada di sana, yang mana tetua yang satu itu sering membicarakan tentang berbagai ramalan penting. Beberapa waktu yang lalu, dia bilang bahwa dalam ramalan yang pernah diceritakan neneknya, sang iblis
iblis yang mengacau di Elbaf ini akan dipukul mundur oleh kekuatan dewa-dewa. Sekarang dia melanjutkan lagi kisah ramalan yang pernah neneknya tuturkan itu. Raksasa dari desa selatan berkata, meski nanti sang iblis itu telah mundur dari Elbaf dan pertempuran di negeri ini terselesaikan, tapi sepertinya itu bukanlah akhir. Konon pihak Elbaf masih akan terlibat dalam suatu pertempuran besar yang akan mengubah seluruh dunia. Robin pun mengerti dengan ramalan tersebut. Pertempuran di Elbaf ini memang hanya akan menjadi awal saja untuk perang berskala global. Dalam perang tersebut, para raksasa tetap akan mengambil bagian dan peranannya sangat penting. Nami lalu berkata, itu artinya setelah konflik di Elbaf ini selesai, berarti bajak laut berjerami tidak bisa bersantai lama-lama, sebab ada pertempuran lebih besar yang menanti mereka di depan nanti. Robin menjawab, itu benar sekali. Mereka memang tidak akan bisa bersantai lama-lama. Robin pun dengan antusias bilang, bajak laut berjerami akan menjadi bagian yang sangat penting dalam sejarah dunia yang baru, di mana Luffy sebagai pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika adalah tokoh kunci dalam sejarah yang akan mengubah tatanan dunia. Dengan kelanjutan isi dari ramalan barusan, keterlibatan Dragon sebagai salah satu pemilik kekuatan dewa memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Dragon akan melibatkan diri dalam pertempuran di Elbaf ini, atau kemungkinan kedua, keterlibatan Dragon baru akan terjadi dalam pertempuran setelah Elbaf ini. Kembali ke area hutan, Im Sama berbicara sendiri dengan berkata bahwa rupanya Luffy sudah bisa melakukan regenerasi dengan energi matahari. Namun setelah dia dilukai oleh Im Sama dengan pedang Void tadi, dia tidak bisa pulih secara instan. Dia membutuhkan waktu beberapa menit untuk bisa bangkit kembali. Bahkan dari yang bisa dilihat sekarang, pemulihannya juga tidak terlalu bagus. Jadi jelas bahwa regenerasi dengan energi matahari yang dilakukan oleh Luffy saat ini jauh di bawah kata sempurna. Berbeda dengan Joyboy di masa lalu di mana dia bisa pulih secara instan dan maksimal. Bahkan dulu meskipun Joyboy sudah menguasai kemampuan tersebut dengan sangat baik, kemampuan itu tetaplah memiliki suatu batasan. Apalagi Luffy sekarang yang belum menguasainya dengan baik, kekuatannya tentu menjadi lebih terbatas. Jika Im Sama melukai Luffy beberapa kali lagi dengan serangan yang telak seperti tadi, maka dia yakin bahwa kemampuan regenerasi tersebut pasti akan mencapai batasnya. Dengan begitu, tak ada yang perlu Im Sama khawatirkan dari kebangkitan Luffy ini. Im Sama pun mulai menyerang ke arah Luffy dan Loki dengan dua bola energi iblis. Luffy langsung melompat menghindar, sedangkan Loki memukul keras bola tersebut menggunakan palu Ragnir. Luffy lalu bergerak maju, di mana Jinbei berseluncur dengan air di sisi kanannya dan Franky meluncur dengan kekuatan teknologi di sisi kirinya. Ketika jarak mereka bertiga semakin dekat, mereka pun melancarkan serangan secara bersamaan sehingga menghasilkan teknik gabungan yang sangat kuat. Jinbei memakai teknik bernama tombak air, Franky dengan serangan Radical Beam, dan Luffy dengan mengeluarkan energi matahari dari tinju di tangannya. Serangan mereka bertiga melesat dengan sangat cepat, tapi Im Sama bisa bereaksi tepat waktu. Dia menggunakan api hitam omen dan energi iblis untuk menghasilkan suatu teknik bernama cermin kegelapan. Teknik tersebut bukan hanya bisa menangkis serangan kuat dari musuh saja, tapi juga dapat memantulkannya kembali ke arah mereka juga. Menariknya, Luffy membuat tanah menjadi karet dan mengangkat tanah di depannya sebagai perisai elastis yang juga dapat memantulkan serangan. Jadi serangan tersebut terpantul kembali ke arah Im Sama. Namun serangan itu malah mengenai cermin kegelapan tadi, sehingga berbalik lagi ke arah Luffy, Jinbei, dan Franky. Ekspresi terkejut Franky pun menjadi lucu saat melihat hal tersebut. Luffy memahami bahwa jika dia menangkis lagi dengan perisai tanah karet seperti sebelumnya, serangan itu akan terpantul mengenai cermin kegelapan Im Sama lagi, dan kemudian berbalik kembali ke arah mereka bertiga. Hal tersebut akan terus-menerus berulang tanpa henti. Maka Luffy pun memakai cara yang lain. Dia segera memperluas skala dari kekuatannya untuk membuat lingkungan sekitar menjadi elastis. Dengan begitu, bukan hanya tanah di area sekitar saja yang berubah menjadi karet, tapi pohon-pohonnya juga berubah menjadi elastis. Kemudian, Luffy melapisi kakinya dengan energi matahari, lalu menendang serangan gabungan yang sedang melesat itu. Tendangan Luffy pun membuat serangan itu mengenai salah satu pohon yang telah berubah menjadi karet, dan terpantul ke pohon lain yang sama-sama telah berubah menjadi elastis. Dengan begitu, serangan tersebut pun tidak berbalik ke arah Im Sama secara lurus, melainkan bergerak secara zigzag karena terpantul-pantul di pohon-pohon yang telah terpengaruh kekuatan karet Luffy. Dengan begitu, serangan tersebut pun tidak mengenai cermin di hadapan Im Sama lagi, melainkan melewati dari samping dan terarah ke tubuh Im Sama dengan telak. Maka Im Sama terpaksa harus menangkis serangan tersebut secara langsung memakai energi iblis dalam skala yang cukup besar. Setelah itu, Luffy, Jinbei, dan Franky pun sudah berada di dekatnya dan siap melancarkan serangan-serangan dari jarak dekat.
Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, pertempuran di Pulau Hachinosu akan kembali mendapat sorotan. Di salah satu area, ada Sengoku dan Shiki yang sedang berhadapan. Shiki masih marah-marah karena Sengoku mengganggu duelnya melawan Fujitora. Shiki berkata bahwa dia harus membuktikan kekuatannya masih lebih unggul daripada sang admiral itu. Sengoku pun berkata bahwa pembuktian semacam itu sama sekali tidak perlu. Shiki dan juga Sengoku adalah orang-orang dari era yang sudah berlalu, tak perlu membuktikan diri dengan generasi yang masih aktif sekarang. Perlu diingat bahwa meski Fujitora bukan lagi anak muda, tapi secara usia dia masih di bawah orang-orang seperti Sengoku dan Shiki. Fujitora berusia 54 tahun, sedangkan Sengoku dan Shiki sama-sama sudah di atas 70 tahun. Lalu Fujitora juga baru menjadi admiral dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Jadi Fujitora memang termasuk generasi baru berbeda dengan Sengoku dan juga Shiki, yang mana mereka berdua adalah generasi lama. Shiki di sana tetap saja merasa marah. Dia pun mulai menggerakkan benda-benda di sekitarnya untuk dilesatkan ke arah Sengoku. Sang mantan Fleet Admiral ini pun menghancurkan itu dengan serangan gelombang. Kemudian Shiki mulai melayang untuk bertarung dengan lebih serius lagi. Di sisi lain, Sengoku langsung bertransformasi ke dalam mode Daibutsu. Sengoku mengeluarkan gelombang kejut yang jauh lebih besar dibanding mode manusia sebelumnya. Tapi pada saat yang bersamaan, Shiki juga melepaskan energi levitasi dari kedua tangannya. Di area yang berbeda, Fujitora sudah mendatangi tempat di mana Kaisar Bayangan sedang berada. Berhubung di area tersebut tidak ada marinir dan hanya ada Kaisar Bayangan, BG, Marco, dan orang-orang di pihak Kurohige saja, maka Fujitora pun langsung menjatuhkan meteor tanpa ragu. BG yang saat ini dalam mode Big Father menjadi panik melihat kedatangan meteor dari Fujitora. Marco yang sudah melawan Silver Medalist juga merasa cukup terkejut. Kaisar Bayangan yang melihat itu juga bereaksi ketika melihat hal tersebut. Baik orang-orang di pihak Kaisar Bayangan maupun di pihak Kurohige sama-sama menghentikan dulu aksi saling serang mereka. Mereka semua secara bersama-sama menyerang meteor dari Fujitora. Meteor tersebut pun hancur, tapi puing-puingnya tetap berjatuhan dan sangat mengganggu di sana. Marco pun berkata, skala-skala dari kekuatan Admiral memang sangat mengerikan, baik itu Admiral era lama maupun Admiral era baru. Silver Medalist pun langsung menyerang Marco dan berkata bahwa jangan mengalihkan fokus terlalu lama ke arah lain. Meteor Fujitora sudah hancur, jadi kini mereka bisa lanjut bertarung. Namun, meski meteor dari sang admiral itu sudah hancur, bukan berarti kekacauan yang dia timbulkan di sana berakhir begitu saja. Fujitora langsung melancarkan tebasan dengan kekuatan gravitasi yang sangat besar ke arah si Kaisar Bayangan. Serangan tersebut juga berdampak kepada orang-orang lain yang ada di sekitar sana. Kaisar Bayangan memang mampu bertahan, tapi banyak orang-orang di sekitarnya yang mulai bertumbangan. Bahkan, salah satu dari anak buah yang cukup kuat milik Kaisar Bayangan itu terpental cukup jauh dari sana. Entah dia masih bertahan atau langsung tumbang juga. Kaisar Bayangan pun berkata, selagi Fujitora masih ada di Pulau Hachinosu ini, dirinya pasti akan terus diburu olehnya. Sementara itu di area lain, ada Ben Beckman yang masih dalam mode mengamuk. Dia mengalahkan banyak pasukan di pihak Kurohige dengan cepat untuk melemahkan kekuatan tempur mereka di sana. Beberapa kapten aliansi yang cukup terkenal pun datang mengepung Ben Beckman. Namun, tak butuh waktu lama bagi sang wakil kapten bajak laut Ohagami itu untuk menumbangkan mereka semua di sana. Ben Beckman benar-benar bertarung dengan sangat baik setelah dia mengambil amunisi dari kapal Red Force. Hanya nama-nama besar dari pihak Kurohige saja yang akan bisa memberikan perlawanan. Para kapten yang hanya lumayan terkenal ini sama sekali bukan tandingan dari Ben Beckman meski mereka ada cukup banyak. Setelah itu, cerita akan memperlihatkan suatu negeri sekutu pasukan revolusi yang diserang oleh musuh kuat berjuluk monster dari North Blue. Meski keadaan sempat menjadi mengkhawatirkan bagi pihak negeri itu, tapi kini situasi sudah lebih terkendali lagi karena Dragon sang pemimpin pasukan revolusi datang ke sana secara langsung. Dragon pun langsung berhadapan dengan sang monster dari North Blue. Monster dari North Blue berkata, dia tak menyangka pemimpin pasukan revolusi sendirilah yang muncul di tempat ini. Dia pun bertanya, apakah kerajaan ini sepenting itu bagi Dragon? Dragon lalu menjawab, semua sekutu baik itu negeri yang besar maupun negeri yang kecil sama-sama penting baginya. Dia tidak membeda-bedakan kedudukan ataupun status. Dragon pun bertanya, seberapa besar tawaran dari pemerintah dunia sampai kau menerima tawaran mereka? Dia pun menjawab bahwa tawaran tersebut memang terbilang cukup besar, tapi ada hal lain selain harta yang membuatnya menjadi tertarik. Dragon pun bertanya, hal apa yang membuat dia tertarik itu? Monster dari North Blue pun berkata, hal yang membuatnya tertarik adalah sebuah tantangan. Seperti
sepertinya akan sangat menarik untuk memerangi pihak pasukan revolusi, sehingga dia menerima tawaran kerjasama dari pihak pemerintah dunia. Dagon lalu menanggapi dengan santai dan berkata, kalau begitu nikmatilah tantangan ini. Sambil Dagon melancarkan serangan angin ke arah orang itu. Monster dari North Blue pun menangkis itu dengan Bushoshoku Haki tingkat tinggi. Sebelum Dagon datang ke sini, dia sempat sengaja menerima tembakan dari serangan-serangan para prajurit kerajaan tersebut untuk menyombongkan diri bahwa fisiknya memang sangat tangguh. Tapi ketika Dagon menyerangnya saat ini, dia tentu cukup pintar untuk tidak melakukan hal yang sama. Jadi dia langsung membentengi diri dengan Bushoshoku Haki yang kuat. Pertarungan mereka pun dimulai, yang mana tentu kita semua tahu bahwa Dagonlah yang pasti akan menang. Tapi proses berjalannya pertarungan inilah yang akan sangat menarik karena kita bisa melihat jurus-jurus hebat milik Dragon. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, pulau pertama yang diserang oleh kriminalis atas kerjasama dengan pihak pemerintah dunia akan kembali mendapat sorotan. Seperti yang telah Mitra Kun bahas sebelumnya, di sana ada Sasaki dan seorang kapten dari ras lengan panjang yang terbilang cukup kuat. Kelompok mereka berdua menyerang tempat itu, di mana Karasu datang untuk menghadapi mereka. Saat ini, Sasaki telah memasuki mode hybrid dan memakai pedang Karakuri Rasento, sedangkan kapten lengan panjang sedang memakai teknik bela diri khusus dengan memanfaatkan tangan unik yang dia miliki. Teknik bela diri ini mengandalkan pukulan-pukulan cepat ke arah-arah yang sangat tidak terduga. Pukulan itu pun dilapisi Bushoshoku Haki untuk semakin memperkuat serangan-serangannya. Di sisi lain, Karasu sedang memakai armor Jilaga yang dia ciptakan dengan kekuatan buah iblis yang dia miliki. Armor ini meningkatkan kekuatan pertahanan dan juga kecepatan. Armor tersebut pun sangat fleksibel di mana bentuknya bisa diubah sesuka hati. Karasu juga telah menciptakan klon dari kekuatan Jilaga yang dia miliki. Klon tersebut menyerang kapten lengan panjang, sedangkan Karasu yang asli melawan Sasaki 1 lawan 1. Di tengah pertarungan yang semakin panas, Sasaki memakai jurus pamungkasnya dalam mode hybrid. Sebagai pengguna kekuatan buah iblis Triceratops, Samantanta Biropo ini memiliki semacam renda unik di belakang lehernya. Dia bisa mengendalikan renda itu untuk berputar seperti baling-baling, kemudian Sasaki pun terbang bagaikan helikopter. Jurus yang cukup lucu ini pertama kali dia perlihatkan saat melawan Franky di Wano Kuni kemarin, dan sekarang pun dipakai lagi dalam pertarungan melawan Karasu. Kapten lengan panjang yang merupakan sekutunya bahkan sangat terkejut ketika melihat Sasaki memakai teknik aneh semacam itu. Namun teknik ini tidak bisa diremehkan. Sasaki yang terbang berputar-putar mulai menerjang Karasu seperti torpedo di udara. Ketika Karasu menangkis, dia menerjang lagi dari arah lain. Kapten lengan panjang juga melanjutkan serangannya dengan teknik bela diri kepada klon milik Karasu. Dia berhasil mengalahkan klon tersebut karena klon itu memang jauh lebih lemah dibanding Karasu yang asli. Maka dengan begitu, kini kapten lengan panjang pun kembali menyerang Karasu bersamaan dengan Sasaki. Di tengah situasi yang mulai menjadi sulit, Karasu pun memakai jurus yang sangat kuat. Dia menciptakan sayap gagak dari Jilaga di bagian punggung armornya. Sayap gagak ini memiliki ukuran yang besar jauh melampaui tubuh Karasu itu sendiri. Setelah itu, sayap tersebut pun dikepakkan sehingga menghasilkan efek angin yang membuat Sasaki dan kapten lengan panjang terdorong ke arah belakang. Kemudian, sayap gagak itu pun lepas dari punggung armor Karasu dan berputar-putar dengan sangat cepat ke arah Sasaki dan kapten lengan panjang. Sayap tersebut juga dialiri dengan Bushoshoku Haki yang sangat kuat. Dengan begitu, Sasaki dan kapten lengan panjang pun terkena sayap gagak secara telak dan seketika tumbang di tempat itu. Tak lama berselang, pasukan dari Karasu pun tiba di pulau itu. Seperti yang telah Admin Raukun bahas, Karasu datang lebih dulu dengan cara terbang, sedangkan pasukannya datang memakai kapal. Jadi, tak heran mereka terlambat datang ke pulau ini. Pasukannya pun mulai menyerang para kru Sasaki dan para kru dari kapten lengan panjang yang masih tersisa di sana. Mereka tak mampu lagi untuk memberikan perlawanan, sehingga tak ada pilihan lain selain pasukan kriminalis itu mundur. Karasu pun menghubungi Pulau Kamabaka, yang mana yang menjawab panggilan itu adalah Sabo yang sedang berjaga. Mengingat Dragon sekarang memang sedang tidak ada di markas. Karasu pun melapor kepada Sabo bahwa masalah di pulau pertama sudah dia atasi. Dia juga meminta arahan apa misi selanjutnya. Sementara itu di pulau kedua yang diserang oleh pihak musuh, ada Belo Betty yang sedang bertarung melawan Black Maria. Namun Belo Betty terkena pengaruh teknik ilusion mist milik Black Maria yang membuat dia menjadi berhalusinasi. Dia melihat ada Dragon, Sabo, dan Koala yang sedang dalam keadaan terluka parah di sana. Black Maria pun tertawa dan bersiap untuk menyerang Belo Betty dengan cepat. Tapi di luar dugaan, Belo Betty bisa menangkis serangan Black Maria dan langsung membalas serangan. Sang komandan wanita dari pasukan revolusi itu berkata dia memang sempat terpengaruh ilusi
tadi, tapi dia memiliki Kenbushaku Haki yang sangat baik untuk sadar dengan lebih cepat. Belo Betty juga berkata, jika kau ingin membuat ilusi, gunakanlah ilusi yang masuk akal. Karena memunculkan ilusi dragon, sabo, dan koala yang tiba-tiba sedang terluka di sini adalah hal yang tidak masuk akal. Dia lalu menambahkan, lebih baik Black Maria bertarung secara langsung daripada menggunakan trik-trik murahan semacam itu, sebab trik tersebut tidak akan berguna di hadapannya. Black Maria pun berkata, baiklah kalau begitu. Dia mengeluarkan jaring khusus yang mudah terbakar, tapi tidak diarahkan langsung kepada Belo Betty. Dia memenuhi area pertarungan mereka berdua dengan jaring besar tersebut. Kemudian Black Maria mengeluarkan pemantik api dan segera membakar jaring tersebut, sehingga area pertarungan mereka ini pun menjadi area yang membara. Belo Betty pun tersenyum dan berkata, mari kita selesaikan duel 1 lawan 1 ini. Terakhir, pola ketiga dari sekutu pasukan revolusi yang diserang akan ditampilkan. Di sana, salah satu penyerangnya adalah Kapten Kuro yang telah menerima penawaran dari pihak pemerintah dunia. Orang yang dulu pernah dikalahkan oleh Luffy di kampung halaman Usopp ini telah berkembang menjadi semakin kuat. Koshiro yang juga berada di pulau tersebut mulai menyerang Kapten Kuro, sebab Kapten Kuro sudah mengalahkan beberapa anak buah dari sekutu pasukan revolusi di sana. Koshiro melancarkan tebasan ke arahnya, tapi ditangkis oleh cakar dari Kapten Kuro. Namun, Koshiro segera melancarkan serangan lagi, dan kali ini Kapten Kuro menghindar dengan kecepatan tinggi lalu membalas. Tapi dengan tenang, Koshiro mampu menangkis serangan itu tepat waktu. Koshiro lalu berkata bahwa kecepatan pergerakan dari Kapten Kuro memang terbilang cukup hebat. Hanya saja, kecepatan di level seperti itu akan mampu ditangani oleh Koshiro dengan mudah. Kapten Kuro pun menanggapinya dengan bilang, ucapan itu terdengar cukup sombong dari orang yang terlihat sangat tenang. Kapten Kuro pun melompat ke udara dan menggesekkan senjata cakar di tangannya untuk menciptakan serangan angin tajam, yang mana serangan angin tajam itu melesat dari jarak jauh ke arah Koshiro. Koshiro pun melapisi pedangnya dengan Bushisaku Haki dan mementahkan serangan tersebut. Serangan angin tajam itu pun mengenai pohon di dekat Koshiro. Dalam babak awal pertarungan mereka ini, Koshiro tampak sangat unggul. Meski Kapten Kuro telah mengalami peningkatan kekuatan, tapi Guru Zoro di masa lalu ini tampaknya cukup jauh lebih kuat daripada Kapten Kuro. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Taro-kun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Taro-kun, Shambles.